Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri memasuki minggu 5 bulan kebangsaan saat ini dengan memuji nama Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 dinyanyikan bait 1 dan 2. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan untuk duduk. Untuk mengawali ibadah bersama kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Baru nomor 133 dinyanyikan bait 1 dan yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari Sang dan
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Inilah kami Tuhan, di dalam kehidupan kami banyak hal yang telah kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Dosa dan kelemahan sering masih menyelimuti kehidupan kami. Untuk itu Bapa, saat ini pula kami mohon ampun kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita nyatakan penyesalan kita kepada Tuhan. Di dalam Madah Bakti 317 kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Hanya padamu Tuhan. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan harapku telah ku pautkan. Hanya padamu Tuhan hidupku akan ku serahkan. Engkaulah Tuhan cahaya jiwaku, penerang di jalan hidupku. Engkaulah Tuhan penghibur diriku, kala sedih duka hatiku. Hanya padamu Tuhan harapku telah ku pautkan. Hanya padamu Tuhan hidupku akan ku serahkan. Bersama-sama kita simak firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-22. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah warta anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita selalu mengucap syukur dan terima kasih bahwa Tuhan berfirman dalam berita anugerah yang
kita terima bersama. Marilah kita sanggupi di dalam kehidupan kita, seraya menaikkan pujian nyanyian kidung baru nomor 201, dinyanyikan ayat 1 dan 2, di jalan hidupmu. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bersama kita mendengar sabda Allah, mari bersama-sama kita menyiapkan hati di dalam doa. Saya hantarkan. Maha besar Allah kami, karuniakanlah firman-Mu. Mampukan kami untuk mendengar dan merasakan, juga melaksanakan dalam hidup sehari-hari terhadap sesama. Dalam pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama pada saat ini terambil dari kitab Injil Markus. Akan kita baca Markus pasal yang ke-7, mulai ayat 1 sampai 8, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-14 sampai 15, dan juga dilanjutkan lagi ayat 21 sampai 23. Mari bersama-sama kita dengarkan sabda Allah. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid-Nya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya,
hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hei orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Dilanjutkan ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Ayat yang ke-21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara semuanya, serta anak-anakku yang aku kasihi dimanapun berada. Karena saat ini kita masih beribadah secara daring, masih berada di rumahnya masing-masing. Shalom. Saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki minggu yang kelima di bulan kebangsaan. Gereja kita menetapkan bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan. Jadi setiap bulan Agustus seluruh warga gereja dituntun agar bisa menghayati hidup kita di tengah-tengah bangsa ini. Agar seluruh warga gereja bisa semakin cinta tanah air. Agar kita semuanya betul-betul bangga menjadi warga negara Indonesia. Selain itu, saudara yang terkasih, juga kita bersyukur kepada Tuhan atas kebinekaan yang ada, namun tetap bersatu. Walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda agama, tetapi semuanya bisa bertumbuh di negeri ini. Dan lebih khusus lagi, seluruh warga negara diberi kebebasan
kebebasan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Ini sesuatu yang sangat indah. Maka dari itu, kalau mau beribadah, kita tidak perlu takut. Mengapa? Karena dilindungi oleh undang-undang di negeri ini. Yang menjadi permasalahan adalah apakah kita sudah memanfaatkan jaminan kemerdekaan ini dengan hidup yang sungguh-sungguh beribadah. Ini yang menjadi tema kita hari ini. Tema kita, hidup yang sungguh-sungguh beribadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang ibadah mengingatkan perkenalan saya dengan ibadah sewaktu saya masih kecil. Ketika itu saya rajin mengikuti ibadah anak yang lebih dikenal dengan nama sekolah minggu. Di sana saya bersama dengan teman-teman yang lain duduk dengan senang hati untuk mendengarkan kisah-kisah yang menarik tentang tokoh-tokoh Alkitab. Saya masih ingat para guru-guru sekolah minggu bagaimana dengan semangatnya bercerita tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Di sana saya diajak bernyanyi, diajak untuk berdoa, bahkan diajak untuk bernari-nari dengan senang hati. Sungguh sekali sangat bahagia ketika mengingat masa lalu pada saat saya masih berada dalam hidup di sekolah minggu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi anak-anak yang sederhana, ibadah itu menyenangkan. Karena di sana banyak teman, ada hadiah, mendapatkan cerita yang menarik. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Bagaimana pemahaman saudara tentang ibadah? Mengapa saya bertanya begitu? Karena banyak orang yang terjerumus ke dalam pengertian yang keliru tentang ibadah. Tidak sedikit mereka menganggap ibadah itu sebagai kebiasaan turun-temurun dalam keluarga. Ibadah itu sekedar datang, duduk, dengar, dan pulang. Ya. Yang dibangun hanya kebiasaan itu. Setiap minggu anak-anak dibangun, hayo ke gereja, harus ke gereja. Tradisi ini dibangun dengan kuatnya. Yang dibangun hanyalah yang luarnya saja, tradisinya saja, casingnya saja, dan tidak sampai menyentuh ke dalam hati. Ya. Akibatnya apa, saudara yang terkasih? Akibatnya betul banyak orang yang menjadi Kristen yang taat, Kristen yang selalu berdoa, Kristen yang taat beribadah, taat berdoa, selalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun kehidupan yang dijalani sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-21 dan 22. Dia betul Kristen, tapi pikirannya jahat. Mereka betul Kristen, tetapi
suka membunuh, mencuri, berzina, serakah, jahat, licik, iri hati, suka menghujat, sombong, dan masih banyak sekali hal-hal yang tidak pantas dilakukan sebagai anak Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Injil mengingatkan kepada kita, Tuhan Yesus memprotes ibadah yang salah itu dengan mengutip nubuat Nabi Yesaya dalam tulisan Yesaya yang ke-29, Yesaya 29 ayat yang ke-13 akan saya bacakan. Ini tertulis dalam ayat Markus 7 ayat yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini adalah nubuat Nabi Yesaya dan ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, diungkap dengan jelas dalam ayat ini, percuma mereka beribadah kepadaku. Yang dikecam oleh Tuhan Yesus adalah ibadah yang lahiriah, ibadah yang membangun hal-hal yang di luar saja, casingnya saja, ketaatan buta terhadap aturan lahiriah, namun mengabaikan yang rohaniah, yaitu cinta kasih. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang memprotes Tuhan Yesus dan para muridnya karena tidak mentaati tradisi nenek moyang mereka, yaitu upacara mencuci tangan sebelum makan. Saudara yang terkasih, mungkin bagi mereka melakukan upacara mencuci tangan dengan benar itu sudah melakukan perbuatan agamawi yang membuat Tuhan berkenan, dan itu lebih utama. Hati manusia bisa saja penuh dengan rasa iri, cemburu, benci, angkuh, tetapi tidak masalah asal taat melakukan upacara-upacara, taat melakukan tradisi-tradisi yang telah dibangun. Hati manusia bisa saja penuh dengan rasa iri, cemburu, angkuh, asal rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, rajin memberikan persembahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah yang seperti ini yang ditentang oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 8, Tuhan Yesus menegaskan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Dalam hal ini jelas bahwa Tuhan Yesus mengajarkan ibadah yang benar adalah ibadah dengan cara taat kepada perintah Allah. Ibadah yang benar itu adalah ibadah yang terus mendengar suara Tuhan, mencari kebenaran dari Tuhan, dan diwujudkan dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan dengan mantap Tuhan Yesus pernah berkata dalam
kitab Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jelas sekali sabda ini. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah yang punya hak untuk menerima kerajaan Allah. Saudara, kalau kita ingin lebih jelas lagi seperti apa sesungguhnya ibadah yang benar itu, dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-1 disebutkan dengan jelas di sana. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sabda ini mengungkap dengan jelas bahwa ibadah itu bukan hanya tentang pergi ke gereja setiap minggu. Ibadah itu bukan setiap kita mengikuti pelayanan-pelayanan yang ada dalam gereja di berbagai keorganisasian keagamaan. Namun beribadah yang sesungguhnya adalah ketika kita menjaga tubuh kita, menjaga hidup kita agar tetap kudus dan berkenan di hati Tuhan. Dan hidup kita dapat menjadi garam dan terang bagi dunia dimanapun kita berada. Itulah yang berkenan di hati Tuhan. Untuk itu, mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan salah mengerti tentang ibadah yang benar. Kalau kita mau hidup yang sungguh beribadah, kita akan terus mendengar firman Tuhan dan kita jalankan sehingga kehendak Tuhan boleh terwujud melalui pelayanan kita, melalui perbuatan kita, melalui ucapan kita. Itulah ibadah yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita renungkan sabda ini. Kita masuk dalam saat teduh. Saya hantarkan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama orang percaya di muka bumi dan di segala abad, marilah kita perbaharui iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita saat ini menyampaikan persembahan kepada Tuhan, juga sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya. Hanya sebelum kita menyampaikan persembahan, sebagai landasan marilah bersama-sama kita dengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai dengan yang ke-27. Yang demikian firman Tuhan. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Bersama-sama kita menyampaikan persembahan, kita puji nama Tuhan di dalam pelengkap Kidung Jemaat 146. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati berdoa di hadapan Tuhan. Kami hantarkan. Allah yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami, puji syukur dan terima kasih Tuhan kami haturkan kepadamu, karena atas segala limpahan berkat dan kemurahan-Mu Tuhan, yang selama ini telah Tuhan curahkan kepada kehidupan kami. Lawatan Tuhan begitu nyata di setiap langkah kehidupan kami, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Engkau senantiasa sertai dan Engkau berkati. Tuhan yang memiliki hidup, pada hari Sabat, hari yang Engkau khususkan ini Tuhan, izinkan kami jemaat Tuhan untuk bersama-sama menyatukan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah pada saat ini. Dan Bapa, saat ini pula izinkan hamba-Mu untuk mendoakan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang saat ini mengadakan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan bimbing, dan Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur
Ketika kami memiliki Tuhan yang baik, Engkau senantiasa pelihara hidup kami, memberikan pengharapan besar kepada kami. Kami percaya Tuhan akan janji-janji Tuhan yang kesemuanya akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Engkau tidak lagi menghitung seberapa besar dan kesalahan serta dosa kami. Engkau telah menanggungkan semuanya ini di dalam diri Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa dan didosakan karena perbuatan kami. Tuhan, terima kasih kami naikkan kepadamu. Tuhan, terima kasih, benar-benar kasih-Mu tiada bertepi. Sukacita dan damai sejahtera benar-benar kami rasakan Tuhan. Bukan hanya pengampunan dosa yang berlaku bagi orang-orang yang menyadarkan diri kepadamu. Ternyata setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan berkenan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Bahkan pada hari akhir nanti Tuhan, Engkau berkenan menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan mengangkat orang-orang percaya ke hadirat-Mu. Untuk itu Bapa, hanya ucapan syukur dan terima kasih kami yang kami sampaikan kepadamu. Tuhan Allah, Engkau sebagai sumber pertolongan kami, berikanlah kami hikmat yang datang daripadamu, agar kami dapat mengerti makna hidup yang sebenarnya. Dan kiranya Roh Allah bimbing jalan hidup kami, agar yang hamba-Mu lakukan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya Bapa, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepada kami, Tuhan berikan kesempatan, kemauan, dan kemampuan untuk memberitakan Injil Tuhan, yaitu kabar keselamatan, kabar sukacita kepada sesama kami yang belum mengenal Engkau. Tuhan yang Maha Tahu, saat ini hamba-Mu ingat akan keberadaan dunia di saat ini, di mana-mana terjadi bencana, yaitu bencana alam, baik badai, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Belum lagi adanya wabah penyakit yang mematikan. Banyak penduduk bumi yang menderita karena adanya PHK, kesulitan ekonomi, bahkan tidak sedikit yang ditinggal oleh sanak saudaranya karena meninggal dunia. Oh Tuhan, kasihanilah semua umat manusia yang saat ini sedang menderita. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, ketaatan iman, dan berkat yang cukup agar mereka dapat melanjutkan hidup ini dengan baik dan senantiasa mereka memuji nama Tuhan. Juga kami serahkan pula Tuhan akan keberadaan bangsa kami Indonesia yang saat ini juga tidak luput dari ancaman virus yang mematikan ini, yaitu virus Corona, COVID-19 dan sejenisnya. Tuhan kiranya berkati usaha pemerintah, baik yang dari pusat sampai dengan daerah, dalam menanggulangi virus COVID-19 ini, melalui pemberian vaksinasi kepada semua warga masyarakat. Kiranya Tuhan jadikan semua ini sarana untuk menyehatkan warga masyarakat, yang pada gilirannya warga masyarakat akan terluput dan terlepas dari penderitaan yang disebabkan karena virus corona yang mematikan ini. Tuhan Allah, juga izinkan pula saat ini hamba-Mu untuk menyampaikan persembahan kepadamu Tuhan. Walaupun hanya kecil nilainya Bapa, kiranya Bapa berkenan menerima
mensucikan, dan Tuhan berkenan memberkati sehingga ada manfaat untuk kemuliaan nama Tuhan dan keluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dosa dan kesalahan di dalam hamba-Mu menyampaikan persembahan Tuhan, hamba-Mu mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar berdoa kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Tuhan telah menguatkan iman kita sekalian. Kita diutus sebagai saksi Kristus. Marilah kita naikkan pujian pengutusan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 dinyanyikan bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan bersama-sama kita terima warta Jemaat.
Jemaat dimohon berdiri. Ibadah selesai. Mari kita akhiri dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 bait yang ketiga. Apalah artinya ibadahmu? Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar